Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, summa alhamdulillah. Video kali ini mau menjawab PR saya yang sudah lama banget. Berapa bulan ya? Pokoknya udah lama, tapi saya masih ingat betul dan mengganjal dalam pikiran saya terkait filsafat bilangan angka di Jawa. Ilmu angka yang ada di Jawa yang kaitannya dengan angka 21, kalau di bahasa Jawa itu selikur, 22, rolikur, telulikur, padelikur, selawe, langsung 6 likur, 7 likur, 8 likur, 9 likur. Habis itu rahasia filsafat angka 50, atau kalau bahasa Jawa itu 50. Habis itu angka 60 atau suwida, dengan istilah yang bukan seperti istilah 21, tapi kalau di bahasa Jawa itu selikur. Apa maksud dari ungkapan selikur, selawe, langsung meneh piremu, 50 dan swidak dan yang lain-lainnya. Sebelum masuk ke angka atau istilahnya masuk ke bahasan inti, perlu diketahui filsafat atau filosofi sendiri itu menurut kamus besar bahasa Indonesia, yaitu pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Berarti kalau dihubungkan dengan tadi angka tadi, selikur, rolikur, 9 likur, 50, swidak, menurut kalau versi kamus besar bahasa Indonesia, kaitannya tadi itu kayak ilmu titen. Berarti ilmu titen itu seakan-akan umumnya orang yang menginjak di angka umur 21 atau istilahnya selikur, habis itu 22 atau istilah Jawa itu rolikur, langsung umur 29 atau 9 likur, 50, 50 dan swidak atau 60, itu ada artinya, ada maksudnya, ada kaitannya secara umum. Maksudnya apa? Nah, mari kita bahas. Ini ilmu filsafat Jawa terkait angka ini isinya masya Allah bagus sekali. Cuma memakai bahasa Indonesia, memakai bahasa Jawa. Ada sedulur kasepuan yang dari Jawa Barat, yang dari Sunda, ataupun dari Sumatera, atau yang lain yang tidak bisa bahasa Jawa, akhirnya tidak bisa menyerap pengetahuan itu secara sempurna. Dan saya sudah dalam komentar yang lama, saya insya Allah akan saya buatkan konten berupa video dan saya bahasa Indonesia kan. Semoga translate bahasa ini bisa memahamkan sampean dan yang lainnya. Dah masuk ke poin pembahasan. Dalam bahasa Jawa tidak diberi nama 21 atau bahasa Indonesia ini kan 21, 22 atau 22. Kalau di Jawa namanya rolikur, melainkan selikur, rolikur, dan 9 likur. Kalau bahasa Indonesia 29. Kalau bahasa Jawa ini pleke 29, tidak pakai 29 tapi pakai istilah 9 likur. Apa maksudnya? Pakai likur, istilah likur. Maksudnya likur itu kependekan dari linggih kursi. Artinya duduk pada jabatan atau ibarat kursi itu umumnya wong umur 21 atau likur itu jabatannya secara umum itu gapaiannya, tujuannya itu apa?
sudah didapat apa? Sudah secara umum sudah dapat apa belum? Likur, selikur, rolikur, telulikur, patelikur, selawe, 25, itu pakainya selawe, bukan apa rong loro limo likur, bukan, tapi selawe, 6 likur, 7 likur, 8 likur, 9 likur, pakai likur. Likur itu linggih kursi atau duduk di kursi. Filsafatnya duduk di kursi itu umur yang sudah masuk dalam 21 sampai 29 itu dudukannya, targetnya, tujuannya itu sudah digapai apa belum? Lanjut. Ya saya tidak hafal, makanya saya butuh tulisannya untuk menjelaskan biar tidak terlalu melebar. Pada umumnya pada usia 21 sampai 29 itulah pada umumnya manusia mendapatkan tempat duduknya. Umumnya wong secara umum orang yang sudah umur masuk 21 sampai 29 itu sudah dapat pekerjaannya, profesinya yang akan ditekuni dalam kehidupannya, atau istilah mapan, mantep. Oh, aku fokus di dunia ini, dunia pekerjaan ini, atau dunia jasa ini, atau dunia yang kaitannya dengan kebutuhan lah. Habis itu dalam umur 21 sampai 29 saya itu fokusnya mau kemana, mengarah kemana. Jadi ada tujuan. Masuk ke umur 25. Secara umum orang yang umur 25 atau istilahnya selawe. Selawe itu bahasa Jawanya ini seneng-senenge lanang lan wedok alias wadon. Secara umum umur 25 itu waktunya masuk dunia pernikahan atau selawe, seneng-senenge lanang lan wedok alias wadon. Posisi tinggi-tingginya orang laki-laki yang suka pada perempuan dan perempuan masuk dalam usia pernikahan yang sudah matang. Dan itu juga sinergi dengan tafaulan ittiba Kanjeng Nabi, pernikahannya dengan Siti Khadijah itu umur 25. Puncaknya asmara laki-laki dan perempuan yang ditandai oleh pernikahan atau alias hubungan berumah tangga. Secara umumnya wong umur 25, umur selawe iki ya wis waktune pernikahan. Maka pada usia tersebut ada penyimpangan lagi nanti pada umur 50 atau 50 atau 50. Jadi likur itu linggih kursi, target, mapan, fokus, ahli, ingin ditekuni apa. Habis itu masuk umur 25. Umur 25 yaitu seneng-senenge lanang wedok atau usia umum masuk dunia pernikahan. Habis itu masuk ke umur 50 atau 50 tahun. 50 tahun atau 50 itu seneng ketonan. Seneng ketonan itu seneng suka memakai peci, suka memakai ketu atau tutup kepala atau topi atau kopiah. Jadi umumnya secara umum orang yang sudah 50 itu umur 50 atau diistilahkan dengan Jawa itu 50 alias umurnya sudah 50 tahun itu seneng ketonan, wayain nutupi rambutnya, memakai ketu, peci, kopiah, topi dan yang lain-lain. Karena tanda usia semakin lanjut, tutup kepala bisa untuk menutupi botak atau rambutnya wis mulai brodoli, atau rambutnya yang memutih karena semirnya habis, rambutnya wis renek sing ireng jadi putih kabeh, semere alami. Di sini juga kopiah atau tutup kepala melambangkan orang seharusnya lebih taat dan beribadah. Dan filosofi kopiah peci itu
identik dengan orang yang lebih taat beribadah. Jadi jangan kaget kalau banyak orang yang sudah masuk fase mulai 40 sampai menuju ke 50 itu orangnya sudah mulai menata kehidupan, menata ibadahnya. Karena fase awal masuk jenjang dunia, masuk dunia tua. Pada usia 50 tahun mestinya seseorang seharusnya lebih berbagi bekal memasuki kehidupan akhirat yang kekal abadi. Wayai siap. Langsung masuk ke umur bilangan 60. 60 itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa itu swidak. Yang namanya swidak yaitu sejatine wis wae tindak. Umume wong kalau sudah 60 umumnya itu wayahe tindak atau meninggal. Jadi ada yang 60 kurang 2 tahun, kurang 3 tahun, ada yang 60 lebih 2 tahun atau 3 tahun, ada yang punjul-punjul 65 tahun. Itu umumnya sudah waktunya meninggal. Di luar secara umum ya ada yang umumnya 80, 90 tapi jarang. Umumnya rata-rata swidak alias 60 tahun. Kanjeng Nabi kayak kalau tidak salah itu 63. Tapi terlalu tua yo mesake. Dalam arti ya kalau tua umurnya panjang umur bisa apa-apa dan bisa mandiri. Kebanyakan kan tua ra iso apa-apa ning ndur kasur ngrepotke keluargane. Ya umumnya wong lah wae mati. Yang penting persiapan sebelum mati. Ngono wae. Swidak. Ada yang di luar itu ada. Di bawah umur 60 ada, tapi itu bukan umum. Jadi secara umum itu kebanyakan orang angka 60 itu angka-angka sejatine wis wayahe tindak alias umume wong nek umur 60 ki wis mendekati innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan filosofi sesungguhnya arti swidak itu sesungguhnya sudah saatnya pergi dan sudah matang, persiapannya sudah ada. Apa nanti sangunya di akhirat nanti, langsung persiapan nanti kalau di pertanyaan kubur apa yang dibutuhkan, bagaimana nanti kita dalam keadaan mati masih membawa dan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi. Itu perlu dipersiapkan. Harus sudah siap dipanggil menghadap Tuhan. Wedi yo mati, ora wedi yo mati. Wong nak wis swidak melayu ning ndi yo mati, ora melayu yo mati nak wis wayahe. Dari bahasa ini saja Masya Allah, yang merasa swidak punjul boleh komplain sambil menutup kamus bahasa Jawa. Yang nggak bisa bahasa Jawa jangan nangis, bukan gitu. Jadi kalau sudah umur 60 swidak sejatine wis wayahe persiapan. Jadi ini filosofi umur. Target secara umum kalau umur 21 masuk umur 21 sudah bisa berpikir secara nalar. Apa kegiatan saya? Apa yang saya tekuni? Saya mau fokus dalam dunia pekerjaan apa? Saya mau fokus di dunia jasa apa untuk menggapai derajat derajat kebutuhan, derajat pekerjaan, ya fase kehidupan. 21 langsung masuk 22, 22, 23, 24, likur lungguhe kursi, mencari jati diri bahasanya gitu. Habis itu masuk 25 wis wayahe umur pernikahan. Jadi bisa dipersiapkan cari pekerjaan angka 21, 20, 21, 22 cari pekerjaan. Habis itu cari pasangan hidup. Nanti kalau sudah sama-sama cocoknya, orang tuanya setuju, mertua setuju, calon istri juga setuju, bismillah, qabiltu nikahaha wa taswijaha ila akhiri, atau saya siap menerima nikahnya masuk umur 25 kalau sudah bisa.
sudah bisa secara umum atau sudah dipersiapkan matang-matang masuk umur 26, 26, 27, 28, 29. Itu bahasa likur itu lungguh porsi. Ya, kurang lebih seperti itu. Semoga menjadi motivasi bagi saya dari sampean yang yang bisa mengambil intisari pemahaman antara ini yang dikehendaki likur itu apa, di balik angka umur itu apa, targetnya apa. Kalau di luar pembahasan ini kok meleset, berarti butuh awalan, butuh tanduran, butuh langkah-langkah yang minimal bisa mendekati target. Contoh, umur saya 33, target saya itu pekerjaan belum menetap, rumah juga belum, berarti target saya apa? Udah fokus itu dulu, sambil menata kehidupan, sambil menata ibadah, itu sambil menggapai impian dan tujuan. Kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Kalau apa-apa silakan tanyakan di komentar atau WA saya secara pribadi. Insya Allah akan saya respon dalam YouTube kami. Tentu murid-murid ilmu kasekuan fokus pada tambah fase keduduran, dan semoga menjadi perantara rezeki bagi saya dan jenengan semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.